Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan kembali memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh menaikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara, mari tundukkan kepalamu, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersuka cita Tuhan, sebab Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh menaikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Layakan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Terlebih kami mau bawa hati dan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau berlayak menerima segala yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya biar jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama bagi Tuhan. Sebab Dia Bapa kita yang setia. Dia Bapa kita yang mulia. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Sama-sama katakan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari siapkan hatimu, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sambil kita menaikkan pujian ini bersama-sama bagi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus Tuhan. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, doa harapan saya bahwa semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pimpinanmu, tuntunanmu tetap berlaku atas kami. Penyertaan yang sempurna kami imani terjadi bagi kami.
dalam menghadapi semua situasi ini. Berfirman bagi kami di minggu-minggu seperti ini. Minggu-minggu di mana kami mengingat bahwa Yesus telah mati bangkit bagi kami. Minggu untuk kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sampaikanlah apa yang jadi kehendak-Mu lewat hamba-Mu kepada jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya imani doa dan harapan saya bahwa jemaat Tuhan senantiasa ada dalam perlindungan pertolongan tangan Tuhan yang sempurna, menjaga bahkan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Khotbah ini saya awali dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalaulah ada sebuah pertanyaan, berapakah harga sebuah buku? Maka tentu jawabannya adalah tergantung siapa penulisnya. Mahal murahnya harga buku tersebut tergantung siapa penulisnya. Pertanyaan berikut, berapa harga sebuah barang elektronik? Jawabnya tentu tergantung barang elektroniknya. Mereknya apa? Pertanyaan berikutnya, berapakah harga sebuah tanda tangan? Maka jawabnya juga tergantung siapa yang tanda tangan. Bisa tidak berharga sama sekali, tapi bisa menjadi sangat mahal kalau yang bertanda tangan itu adalah presiden. Berapakah harga sebuah lukisan? Maka jawaban terhadap hal itu adalah tergantung siapa yang melukisnya. Pertanyaan berikutnya adalah, berapakah harga seorang manusia? Tentu jawabnya bukan tergantung siapa penciptanya. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan yang hebat. Ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Kalau begitu, berapa harga seorang manusia? Tergantung pada posisi manusia tersebut. Tergantung pada posisinya. Harganya ditentukan oleh posisinya. Pada tahun 75 sebelum Masehi, seorang bangsawan muda Romawi bernama Julius Caesar yang masih muda waktu itu diculik oleh gerombolan bajak laut, gerombolan orang jahat. Setelah mereka menculik Julius Caesar, bangsawan muda, mereka meminta uang tebusan sebesar 20 talenta perak. Kalau dirupiahkan sekarang sekitar 8 miliar rupiah. Kira-kira begitulah perhitungannya. Tapi mendengar harga tersebut, Julius Caesar, bangsawan muda Romawi itu, tertawa terbahak-bahak. Dia berkata kepada gerombolan orang jahat yang menawannya. Dia meminta harga itu dinaikkan. Minta 50 talenta perak. Karena menurut dia, harga 20 talenta perak untuk dirinya, seorang bangsawan muda yang potensial, terlalu murah. Bahkan 50 talenta perak pun sekitar 20 miliar rupiah. Kalau dirupiahkan itu terlalu murah. Karena dia berpikir harganya jauh lebih mahal dari 20 miliar. Julius Caesar yakin harganya lebih mahal dari situ. Jauh lebih mahal di atas harga itu. Tapi tahukah saudara, tentunya jikalau gerombolan penjahat ini tahu siapa yang mereka tangkap. Tentunya jikalau mereka tahu Julius Caesar ini siapa, maka tentu mereka juga akan meminta harga yang sangat mahal terhadap seorang bernama Julius Caesar. Karena ternyata kemudian Julius Caesar lah menjadi seorang Romawi, seorang kaisar Romawi yang hebat, yang terkenal, yang membawa kekaisaran Romawi menjadi penguasa di mana-mana. Hidup sekitar tahun 100 sebelum Masehi sampai 44 sebelum Masehi.
Kemudian kalau pertanyaan ini dilanjutkan saudaraku, apakah yang paling berharga dalam hidupmu? Maka jawaban orang akan bervariasi. Jawaban orang akan berbeda-beda. Apa ada yang akan menjawab, yang paling berharga dalam hidupku adalah anak. Demi anak, apapun rela aku korbankan. Tapi akan ada juga yang menjawab bahwa yang paling berharga dalam hidupnya adalah keluarga. Keluargalah yang paling berharga sebab berada di dekat keluarga. Keluargalah yang berada di dekat kita dalam keadaan apapun. Tentu akan ada juga yang menjawab yang paling berharga baginya adalah waktu. Sebab waktu itu tidak bisa diulang. Ada yang menjawab yang paling berharga dalam hidupnya adalah sahabat. Jawaban-jawaban tentu bervariasi. Tergantung siapa yang ditanya. Di antara variasi jawaban tersebut saya memperhatikan semuanya bersifat keduniawian dan sementara. Tapi saudaraku perhatikan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara kalau pertanyaan ini ditunjukkan kepada Bapa di surga? Apakah yang paling berharga bagi Tuhan Allah di surga? Jawabannya jelas. Bapa akan berkata, yang paling berharga bagi Bapa di surga adalah manusia. Yang paling berharga bagi Tuhan Allah di surga adalah dirimu, diriku, diri kita semua. Terbukti saudaraku bahwa kita ini adalah yang paling berharga. Waktu kita jatuh ke dalam dosa. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Memang diusir dari Taman Eden. Tapi Tuhan datang mencarinya. Bandingkan dengan waktu malaikat memberontak di surga, langsung dibuang dari surga. Perhatikan saudaraku, Yesus Kristus anak Allah yang hidup pun tidak Bapak sayangkan. Diutus datang dari surga ke dunia untuk menebus dirimu, menebus saya, menebus kita, supaya kita jadi penghuni kerajaan surga. Yang paling berharga bagi Bapa di surga adalah manusia ciptaan yang mulia itu. Yang paling berharga bagi Bapa di surga adalah dirimu, diriku, kita semua. Saya baca firman Tuhan. Yesaya 49 ayat 16 maksud saya. Yesaya 49 ayat 16 berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saya ulangi. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa maksud ayat ini bagi kita umatnya saudaraku? Ternyata nats ini memberitahu kepada kita, menunjukkan bahwa manusia itu spesial. Maksud nats ini menunjukkan bahwa kita ini spesial. Manusia begitu spesial bagi Tuhan karena manusia adalah produk unggulannya surgawi. Itu sebabnya judul khotbah bagi kita saat ini adalah produk surga. Manusia adalah produk surga, produk unggulan surga. Produk terbaik yang pernah diciptakan oleh Bapa di surga. Lihatlah bukti bahwa manusia adalah produk unggulan surgawi. Waktu latar belakang penciptaan, firman dalam Kejadian 1 dan 2. Kejadian 1 berkata, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selem demut, bahasa Ibrani, bahasa Yunani berkata bahasa Latin berkata imago Dei.
Urutan penciptaan pun diciptakan pada hari ke-6. Manusia itu dicipta pada hari ke-6, hari terakhir dalam penciptaan. Apa tujuannya? Supaya semua tersedia dulu, baru manusia diciptakan. Proses penciptaannya dibentuk dari tanah liat. Bukan hanya berkata jadilah maka jadi. Tidak, dibentuk dari tanah liat. Manusia berdosa, Yesus Kristus langsung datang menebusnya. Memang betul-betullah manusia adalah produk unggulan surgawi. Produk terbaik yang pernah diciptakan Bapa di surga. Coba kita hitung, kita bandingkan harga manusia itu dibanding dengan ciptaan yang lain semisal hewan. Ternyata saudaraku, kalau kita lihat harga organ tubuh manusia di pasar penjualan organ tubuh, maka harganya sangat mahal. Kornea mata harganya 298.125.000. Ini semua dihitung dalam pound sterling, mata uang Inggris. Sekarang kita kurs rupiahkan. Paru-paru harganya mahal, 4.094.200.000. Ginjal 2.086.875.000. Hati 2.067.000.000. Jantung 8.446.000.000. Tengkorak 99.375.000. Tulang manusia itu berharga 71.550.000. Total harga satu orang manusia sekitar 17,2 miliar rupiah. Saya pikir hewan tidak ada semahal 17,2 miliar rupiah. Tapi ternyata yang paling berharga, yang paling mahal bukanlah itu. Yang paling mahal adalah napas hidupnya manusia itu. Oksigen harganya 25.000 per liter. Nitrogen 9.950 per liter. Dan tahukah saudara, kita menghirup oksigen 2.880 liter dan 11.376 liter nitrogen per hari. Jika harus dirupiahkan artinya kita harus membayar 185.191.200 rupiah tiap hari untuk membayar nafas. Ada yang mampu? Saya pikir tidak ada yang mampu. Oleh karena harganya sangat mahal, dikalikan usia manusia 185.191.200 rupiah dikali usiamu. Mahal sekali. Oleh karena sangat mahal, maka puji Tuhan, Tuhan tidak mengharuskan kita untuk membayarnya. Manusia begitu spesial bagi Bapa surgawi. Mari kita masukkan pembahasan Nats ini, saudaraku. Nats berkata, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Perhatikan kata yang pertama adalah aku. Aku di sini artinya adalah Tuhan Allah di surga. Tuhanlah yang mengambil inisiatif. Tuhanlah yang berperan aktif dalam Nats ini. Waktu itu Israel memang berada di pembuangan. Tapi Tuhan berkata, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Aku di sini huruf besar. Itu menunjuk kepada Bapa di surga, Tuhan di surga. Yang berinisiatif, yang mengambil peran aktif untuk mengasihi, untuk menjaga, melindungi umatnya adalah Bapa di surga, bukan manusia. Termasuk juga di tengah-tengah pandemi saat ini. Bapa di surga, Tuhan yang sama, berperan aktif mengambil inisiatif untuk menjagamu, berperan aktif untuk melindungimu. Itu sebabnya jangan pernah hidup dikuasai ketakutan, karena ada Tuhan di surga yang berinisiatif melindungimu. Kemudian dilanjutkan kata, telah. Aku telah, kata Nats firman Tuhan. Telah itu artinya menunjuk pada sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Itu artinya bahwa Tuhan
dulu telah memelihara umatnya Israel waktu di pembuangan. Namun pemeliharaan yang dulu itu juga berlangsung sampai saat ini. Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Dulu Ia telah menolongmu, dulu Ia telah menjagamu, dulu Ia telah memeliharamu, dulu Ia telah menyelamatkanmu, dulu Ia telah memberkatimu. Maka hal yang sama juga Ia sanggup lakukan saat ini. Ketika engkau mulai bimbang, ketika engkau mulai ragu, ketika engkau mulai khawatir, ingatlah bahwa dulu Tuhan pernah menolongmu. Salah satu alasan yang membuat kita tetap kuat dalam menjalani hidup ini adalah alasan historis. Apa itu? Bahwa Tuhan dulu menolong saya, Tuhan dulu menyelamatkan saya, dan selalu ini jugalah yang saya pegang dalam hidup saya. Sehingga saya tidak pernah terlalu dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran. Dulu Tuhan sudah menyembuhkan saya. Itu yang saya pegang ketika saya dalam keadaan sakit. Dulu Tuhan sudah menolong saya, membuat saya selesai kuliah. Itulah yang saya pegang ketika saya mulai dikuasai kekhawatiran tentang hal jasmani. Firman Tuhan berkata, aku telah di sini, Tuhan telah melakukan perbuatannya buat dirimu. Mulai khawatir, mulai takut, ingat dulu Tuhan telah menolong saya. Pertolongan yang dulu itu sanggup Ia lakukan saat ini. Perlindungannya yang dulu itu sanggup Ia lakukan saat ini. 28 September 2018. Gempa tsunami likuifaksi melanda kota kita, Kota Palu. Tangannya yang ajaib melindungi kita. Tangannya yang ajaib memberkatimu. Tangannya yang ajaib menyelamatkanmu. Jemaat IPK semua dalam keadaan selamat. Dilindungi Tuhan, walaupun ada beberapa yang harus kehilangan rumahnya, tapi tidak ada yang kehilangan jiwa. Puji Tuhan, itulah yang membuat engkau kuat, bahwa tangan Tuhan yang sama juga akan menolongmu di saat pandemi corona ini. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kata melukiskan, saudaraku. Melukiskan di nats ini di dalam bahasa Ibrani lebih tepat kalau diterjemahkan mengukirkan. Pada zaman itu ada kebiasaan untuk mengukir atau melukis nama seseorang di telapak tangannya. Orang yang dilukiskan, diukirkan namanya itu adalah orang yang paling dia kasihi. Dengan tujuan kemanapun ia pergi, ia bisa ingat nama orang itu. Ia bisa ingat orang yang dikasihinya itu. Melukis dengan mengukir tentu berbeda. Mengukir, di situ ada pengorbanan yang luar biasa. Bisa tangan terluka dan lain-lain. Tapi Tuhan berkata, aku telah melukiskan. Tuhan melukiskan nama kita. Ini adalah sebuah penggambaran bahwa nama kita ada tertulis satu persatu di telapak tangan Tuhan. Namamu ada, namaku ada, nama kita semua ada di telapak tangannya. Maka tiap saat, tiap waktu Tuhan bisa melihat namamu. Tuhan tidak pernah melupakan namamu. Tuhan tidak pernah melupakan diri kita. Oleh karena nama kita ada di telapak tangannya. Kalau kita ada di telapak tangannya, Ia akan korbankan apapun demi melindungi kita, orang-orang yang dikasihinya. Jangan takut, engkau ada dalam genggamannya. Sehingga pemeliharanya yang personal juga berlangsung atas dirimu. Sebabnya di doa Bapa kami, kita memanggilnya sebagai Bapa kami yang di surga. Yang terakhir, saudaraku, Nats berkata, Yesaya 49 ayat 16, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Telapak tanganku, kata Tuhan. Dalam dunia teologi inilah yang disebut dengan istilah antropomorfisme. Apa artinya itu? Allah digambarkan sebagai seperti manusia yang memiliki anggota-anggota tubuh. Dalam nats ini, Allah digambarkan seperti manusia memiliki telapak tangan.
Mengapa telapak tangan itu menjadi pertanyaannya? Tahukah saudara? Ternyata telapak tangan adalah bagian dari anggota tubuh yang paling gampang untuk dapat dilihat. Saya ulangi. Mengapa telapak tangan? Karena ternyata telapak tangan adalah bagian dari anggota tubuh kita yang paling gampang untuk dapat dilihat. Mengapa dilukiskan di telapak tangan? Supaya setiap saat namamu, namaku, nama kita bisa dilihat, diperhatikan oleh Tuhan kita. Itu penggambarannya, itu maksudnya dengan tegas. Kalau Tuhan lihat telapak tangannya, ia ingat namamu. Kalau Tuhan lihat telapak tangannya, ia ingat namaku. Kalau Tuhan lihat telapak tangannya, ia ingat nama kita ada di situ. Kalau manusia lihat telapak tangannya, apa yang kita lihat? Kita lihat ada 2 M. M di kanan, M di kiri. Sering kita diberi pengertian, huruf M itu adalah, itu artinya mati. Ingatlah, kamu pasti mati, kira-kira begitu. Tapi berbeda kalau orang Israel, M di kanan, M di kiri itu, M di kanan masya, M di kiri sebagai masal. Apa artinya? Masya dan masal itu diurapi untuk memerintah. Tapi lebih tepat menurut saya bahasa Latin. Bahasa Latin itu M di kanan dengan M di kiri itu adalah memento mori. Memento mori artinya ingatlah bahwa suatu saat dirimu pasti mati. Jadi kalau kita lihat telapak tangan kita mengingatkan kita suatu saat kita pasti mati, pasti meninggal, pasti dipanggil Tuhan. Tapi kalau Tuhan lihat telapak tangannya, di situ ada kehidupan. Kita lihat telapak tangan kita, diingatkan akan bahwa kita pasti mati. Tapi telapak tangan Tuhan mengingatkan bahwa kita pasti hidup. Karena ada pemeliharaan Tuhan dan perlindungan yang luar biasa. Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kita. Nats ini dengan tegas saudaraku, biarlah ini menguatkan, meneguhkan, menghiburmu, mengafirmasikan bagimu bahwa kasihnya tidak pernah beranjak dari dirimu. Saya ulangi nats ini, Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Di tengah situasi seperti ini, ingatlah selalu kasih Tuhan luar biasa atasmu. Namamu ada di telapak tangannya. Namamu ada di telapak tangannya. Dilukiskan itu artinya ia begitu mengasihimu. Diriku begitu berharga baginya. Karena kita begitu berharga baginya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini pun kasihnya tidak pernah luntur atas kita. Ia setia menjaga, melindungi, menolong kita. Dan imani kita akan lewati ini semua bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu pertama di awal bulan. Kita sudah masuk awal bulan Mei. Dan seperti seharusnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Itu sebabnya siapkan hatimu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mengingat kembali bahwa Yesus pernah datang jadi manusia. Berkorban, mati di salib, turun ke dunia orang mati. Bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Dan darahnya dicurahkan, tubuhnya tercabik-cabik. Semua demi keselamatan kita. Siapkan hatimu, kita masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami akan masuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kuduskan hidup kami, siapkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Kami berdoa, kami menguji diri kami Tuhan, dapati pelanggaran kesalahan, kuduskan, ampuni kami dalam nama Yesus, supaya kami layak masuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat roti di tanganmu dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengarlah pertanyaan ini dan jawab dengan imanmu. Bukankah roti yang ada di tangan kita sebagai tanda iman kita akan tubuh Yesus yang tercabik-cabik untuk menebus kita? Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tanganmu saudaraku dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengarlah pertanyaan ini dan jawab dengan iman. Bukankah cawan yang ada di tangan kita sebagai tanda iman kita akan darah Yesus yang tercurah untuk keselamatan kita? Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hamba-Mu sudah sampaikan, firman-Mu sudah ditaburkan bagi kami. Biarlah kiranya firman itu menjadi seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Dia bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Firman-Mu berkata bahwa Tuhan telah melukiskan nama kami di telapak tangan-Mu. Keyakinan dan pemahaman ini membuat kami kuat yakin bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini ada tangan Tuhan yang ajaib yang menjaga, melindungi, menyertai hidup kami. Itu sebabnya kami tidak akan pernah takut. Kami mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang dulu sudah menolong, memberkati, melindungi, menyelamatkan kami. Terutama dari kekhawatiran 28 September 2018. Gempa, likuifaksi, tsunami melanda kota kami, kota Palu. Tapi Tuhan menolong, menyelamatkan kami. Maka di tengah pandemi COVID-19 ini juga, tangan Tuhan yang sama akan menjaga, melindungi, menyertai, menyelamatkan kami. Kami juga sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan, di saat kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mengingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam takut akan Engkau. Dalam nama Yesus, kami begitu bertumbuh dalam mengasihi Engkau. Oleh karena Engkau lebih dulu mengasihi kami, Tuhan Allah kami di surga. Yesus juru selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Jesus untuk kasih pengorbanan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama sambil kita menaikkan pujian ini bersama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga
tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku. Di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Doa berkat saya serahkan pada Pak Gembala. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami ada atas jemaat-Mu. Perlindungan-Mu sempurna, Amin. pertolongan yang ajaib Engkau nyatakan. Amin. Tidak ada satu orang pun yang sakit terpapar Yes. COVID-19 ini oleh karena kuasa Tuhan semata. Ya. Dalam aktivitas jemaat-Mu, biar Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Amin. Dalam setiap pekerjaan tangan mereka, Kau juga memelihara dengan cara-Mu yang ajaib, Amin Tuhan. Tuhan, di dalam nama Terima kasih atas rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan sudah memimpin, Tuhan memberkati. Amin. Layak kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Bapa di surga. Terimalah pengutusan dan berkat daripadanya. Di tengah-tengah situasi seperti saat ini, Ya Tuhan. Tuhan mengutusmu untuk menjadi terang. Amin. Terangilah saudara-saudaramu, Yes. terangi tempat kerjamu, Amin. terangilah orang yang berhubungan denganmu. Sampaikan kata-kata kekuatan, sampaikan kata-kata berkat, Amin. supaya orang lain dihibur, dikuatkan, Yes. dan dibangun. Pulanglah dan terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Amin. kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, menghibur, Amin. menuntun, Yes. menguatkan hidup kita. Amin. Mulai saat ini sampai Maranatha, Haleluya. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun berada tetap serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Jalani hidup dengan tetap optimis, supaya imun tubuh kita terjaga dan kita pun terhindar dari terpapar corona. Tuhan berkati.